Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Velo. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yulinda Febrianti, Magno Seftiza Putri Almira, Wulan Ardianti Wiswatun Khairiyah, saya sendiri Santo Wahyu, dan Zulfanur Darojati akan mempresentasikan tentang konsep dasar media, sumber media, dan alat peraga. Dan yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran, kemudian apa yang dimaksud dengan sumber belajar, dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan alat peraga pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, secara bahasa, media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan secara lebih khusus. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Sementara itu, menurut Anderson, media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan para siswa. Secara umum, wajarlah bila peranan guru yang menggunakan media pembelajaran sangatlah berbeda dari peranan seorang guru biasa. Menurut Azhar, media pendidikan memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. A. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Kemudian B. Media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Kemudian C, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Kemudian D, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. E, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio dan televisi. Kelompok besar dalam kelompok kecil, misalnya film, slide, video, atau OHP. Atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio, tape, atau kaset, dan kemudian ada video recorder. Selanjutnya ada ciri-ciri dari media pembelajaran. Yang pertama ada ciri fiksatif, yang kedua ada ciri manipulatif, yang ketiga ada ciri distributif. Next. Yang selanjutnya fungsi media pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton,
Media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu A. Memotivasi minat atau tindakan, B. Menyajikan informasi, dan C. Memberi instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para peserta didik atau pendengar untuk bertindak turut memikul tanggung jawab, melayani sukarela atau memberikan sumbangan material. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Selanjutnya, kegunaan media pembelajaran. Menurut Arif Sadiman, menyampaikan kegunaan-kegunaan media pembelajaran secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal media pendidikan, berguna untuk meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan peserta didik belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya. Yang keempat, memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran. Yang kelima, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Next. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Menurut Wina Sanjaya, menyebutkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun pembagian sumber belajar menurut Rohani antara lain meliputi sumber belajar cetak, contohnya buku, majalah, ensiklopedi, brosur, koran, poster, dan denah. Selanjutnya, sumber belajar non-cetak. Contohnya film, slide, video, model, boneka, dan audio kaset. Yang ketiga, sumber belajar yang berupa fasilitas. Contohnya auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja belajar individual, studio, lapangan, dan olahraga. Yang keempat, sumber belajar yang berupa kegiatan. Contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Yang terakhir, sumber belajar yang berupa lingkungan. Contohnya taman dan terminal. Selanjutnya adalah menurut Estiningsih 1994, alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Wijaya dan Rusyan 1994, dukungan pendidikan berarti bahwa media pendidikan dapat berfungsi sebagai stimulus untuk belajar dan memotivasi siswa untuk belajar dan tidak bosan sampai mencapai tujuan pembelajaran mereka. Sudiana 2009 mengatakan bahwa materi pendidikan adalah alat yang diserap oleh mata dan telinga untuk membantu guru membuat proses belajar mereka lebih efektif dan efisien. Brink and Noehina Suktian 2004 berpendapat bahwa harus ada suatu untuk mengomunikasikan materi pesan kurikuler supaya terjadi proses belajar. Karena itu, mendefinisikan alat peraga sebagai wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran. Tujuan dari alat peraga. Yang pertama adalah materi pendidikan dirancang untuk proses pendidikan lebih efektif dengan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, alat peraga itu sebagai alat bantu mengajar menjadi lebih relevan bagi individu dan siswa.
sehingga menjadikan siswa itu sangat menyenangkan selama mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya bahan ajar itu akan secara sistematis itu akan bahan ajar jadi alat peraga itu akan mendukung bahan ajar dalam proses kegiatan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, manfaat alat peraga. Nah, manfaat alat peraga dalam pendidikan adalah untuk mendukung tujuan dari pendidikan tersebut. Ketika ada alat peraga, maka kegiatan pendidikan akan lebih jelas dalam pengajarannya. Gitu. Setelah itu adalah mencapai lebih banyak goal. Misal, tanpa alat peraga, hanya dengan menjelaskan di papan tulis saja misalnya, atau buku, itu siswa hanya melihat gambar. Tetapi ketika menggunakan alat peraga, maka siswa akan lebih paham dan lebih jelas secara detail. Misalnya bagian-bagian tubuh yang ada di pelajaran IPA, seperti itu. Selanjutnya adalah membantu mengatasi berbagai kendala dalam proses pendidikan. Nah, dengan adanya alat peraga tersebut, maka mengurangi miskonsepsi antara materi dengan siswa tersebut. Gitu. Jadi guru akan lebih mudah dalam mengajarkan pembelajaran karena ada alat peraga yang digunakan seperti itu. Misalnya adalah ini botol. Nah, dalam pembelajaran ini misal matematika ya ini tabung bentuknya. Nah, itu misal hanya gambar itu kurang jelas. Tetapi ketika ada alat peraganya itu insya Allah jauh lebih jelas seperti itu. Selanjutnya adalah dengan adanya alat peraga dapat mengimplementasikan pesan pendidikan. Nah, yang tadi saya bilang tadi lebih mudah dengan alat peraga. Selanjutnya membantu guru dengan cepat memberi tujuan pendidikan dalam menyampaikan materi. Nah, karena adanya alat peraga maka akan lebih mudah dipahami oleh siswa dan mempersingkat waktu gitu. Kalau menjelaskan dengan alat peraga kan tahu realnya gitu. Selanjutnya adalah menginspirasi tujuan pendidikan sehingga guru dapat menyampaikan berbagai pesan. Nah, dengan adanya alat peraga tersebut membuat guru itu lebih jelas dalam penyampaiannya. Tuh. Setelahnya, kepada Mbak Zulinda. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis alat peraga. Yang pertama, alat peraga atau visual aids. Alat peraga ini berfungsi untuk menstimulasi indera penglihatan pada saat terjadinya proses pembelajaran. Alat peraga jenis ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat peraga yang diproyeksikan meliputi slide, strip, film, dan sebagainya. Sementara alat peraga visual yang tidak dapat diproyeksikan meliputi benda baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, seperti peta, bagan, grafik, gambar, anatomi, globe, dan sebagainya. Yang B, alat peraga dengan audio aids. Alat peraga ini berfungsi untuk menstimulasi indera pendengar pada saat terjadinya proses pembelajaran. Misalnya, video kaset, pita suara, piringan, hitam, dan sebagainya. Seperti halnya alat peraga visual, alat peraga audio ini juga dibedakan dalam dua jenis, yaitu alat peraga audio sederhana dan rumit. Alat peraga audio sederhana adalah jenis alat peraga dengan menggunakan alat-alat sederhana yang biasa didesain sendiri atau tersendiri di lingkungan. Sementara alat peraga audio rumit adalah jenis alat peraga audio yang berteknologi seperti misalnya slide film, video, kaset, dan sebagainya.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.